Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel PAI Channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal PAI untuk kelas 10 SMA SMK sederajat. Pada pembahasan soal PAI bagian ke-9 ini berkaitan dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang kemudian disebut dengan agama Islam. Berikut ini yang merupakan pengertian dari iman adalah: A. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan meragukan dengan perbuatan. B. Mempercayai setengah hati, mengucapkan dengan lisan, dan meragukan dengan perbuatan. C. Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. D. Mempercayai dengan hati, menolak dengan ucapan, dan membuktikan dengan perbuatan. Dan E. Mempercayai dengan hati, menyangkal dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Dari kelima opsi ini, yang tepat adalah opsi C. Karena yang namanya iman, kita harus mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan kita. Berarti untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Seorang mukmin adalah seorang yang beriman yang melaksanakan ibadah dengan sangat ikhlas, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya meskipun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari A. Ihsan, B. Iman, C. Islam, D. Ikhlas, E. Istishab. Seperti pada soal nomor 1 tadi, bahwa agama Islam ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada iman, Islam, dan ihsan. Baik, untuk jawaban soal nomor 2 ini, jawabannya adalah opsi A. Ihsan. Karena pengertian ihsan adalah ketika kita sedang beribadah, seakan-akan Allah melihat kita, walaupun pada hakikatnya kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. A. Mahmud hanya mengerjakan sholat jamaah saat berada di sekolah saat dilihat oleh guru dan teman-temannya. B. Mamad selalu berbuat baik, berkata jujur, tetapi tidak pernah sholat. C. Malik senantiasa mendirikan sholat, berkata baik, dan rajin bersedekah. D. Maman selalu istiqomah dalam beribadah dan gemar membantu orang tuanya. E. Marwan adalah ketua rohis di sekolah, tetapi saat di rumah sering berbohong kepada orang tuanya. Dari pernyataan tersebut, yang perilakunya selaras dengan iman, Islam, dan ihsan adalah A. Malik dan Maman, B. Mamad dan Malik, C. Maman dan Marwan, D. Mahmud dan Mamad, E. Marwan dan Mahmud. Baik, kita harus mencari mana yang perilakunya sesuai dengan iman, Islam, dan ihsan. Mahmud ini dia hanya mengerjakan sholat jamaah pada saat di sekolah saja karena ingin dilihat oleh guru dan teman-temannya. Berarti ini bukan termasuk perilaku yang selaras dengan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua, Mamad selalu berbuat baik, berkata jujur, tetapi tidak pernah sholat. Nah, ini juga tidak termasuk. Kemudian pernyataan yang ketiga, Malik senantiasa mendirikan sholat, berkata baik, dan rajin bersedekah. Ini sudah termasuk ya, si Malik ini. Kemudian selanjutnya, Maman selalu istiqomah dalam beribadah dan gemar membantu orang tuanya. Ini juga termasuk, berarti Malik dan Maman yang perilakunya selaras dengan iman, Islam, dan ihsan. Jadi jawabannya adalah opsi A, Malik dan Maman. Soal nomor 4, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, iqrarun bil lisan, dan amalun bil arkan. Dari contoh-contoh amalan di bawah ini, yang merupakan cabang iman dalam ranah ma'rifatun bil qalbi adalah A. Belajar dan menuntut ilmu, B. Membaca kalimat thayyibah, C. Membaca kitab suci Al-Quran, D. Mengajarkan ilmu kepada orang lain, E. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang 3 itu, ma'rifatun bil qalbi artinya kita meyakinkan dalam hati kita, iqrarun bil lisan berarti kita mengucapkan dengan secara lisan, dan amalun bil arkan berarti kita membuktikannya dengan anggota badan atau perbuatan kita. Dari kelima opsi pada soal ini, opsi A, belajar dan menuntut ilmu, ini termasuknya ke dalam iqrarun bil lisan.
karena kita menuntut ilmu, dan amalun bil arkan. Pada opsi B, membaca kalimat thayyibah ini juga sama, iqrarun bil lisan ranahnya, C juga sama, dan D juga sama. Berarti yang masuk ke dalam ranah ma'rifatun bil qalbi adalah opsi E, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 5. Beriman pada hakikatnya adalah satu padunya niat, ucapan dan perbuatan. Berikut ini yang bukan merupakan cabang iman dari ranah perbuatan adalah A. Mengurus perawatan jenazah, B. Menghindari bacaan yang sia-sia, C. Menunaikan dan membayar hutang, D. Meluruskan muamalah dan menghindari riba, E. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Baik yang bukan merupakan cabang iman dari ranah perbuatan tentu saja adalah opsi B. Menghindari bacaan yang sia-sia, karena bacaan yang sia-sia ini masuknya ke dalam ranah iqrarun bil lisan. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan A, belajar dan menuntut ilmu. Pernyataan B, membaca kitab suci Al-Quran. Pernyataan C, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Pernyataan D, berbakti dan menunaikan hak orang tua. Pernyataan E, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan cabang iman dari ranah niat, hati, dan akidah adalah opsi A, pernyataan A, B, dan C. Opsi B, pernyataan A, C, dan D. Opsi C, pernyataan A, D, dan E. Opsi D, pernyataan B, C, dan D. Opsi E, pernyataan B, D, dan E. Berarti kita harus mencari pernyataan yang berurutan, mulai dari niat, hati, dan akidah. Kita coba cek satu persatu yang mana yang termasuk ke dalam ranah niat, hati, dan akidah. Untuk pernyataan A, ini termasuk ya, belajar dan menuntut ilmu. Kemudian B juga termasuk, membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian C, mengajarkan ilmu kepada orang lain pun juga sama. Akan tetapi untuk pernyataan D dan E ini bukan ranah niat, hati, dan akidah. Ini lebih ke ranah perbuatan. Berarti jawabannya adalah A. Pernyataan A, B, dan C. Soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan tanda-tanda orang yang beriman adalah A. Istiqomah dan tertib menjalankan sholatnya. B. Bila disebutkan nama Allah hatinya bergetar. C. Menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. D. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. E. Mempengaruhi orang lain untuk memerangi orang kafir. Ini sudah jelas ya, yang bukan itu adalah opsi E, mempengaruhi orang lain untuk memerangi orang kafir. Ini tidak termasuk ke dalam tanda-tanda orang yang beriman. Soal nomor 8. Orang yang beriman tidak akan luput dari ujian dan godaan terhadap keimanannya. Semakin beriman seseorang, semakin besar pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Berikut ini yang bukan merupakan ujian bagi seorang mukmin adalah A. Mukmin yang saling membenci satu sama lain. B. Mukmin yang saling mendukung satu sama lain. C. Datangnya orang munafik yang membenci kaum mukmin. D. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin itu sendiri. E. Orang kafir yang memerangi kaum mukmin dengan tipu dayanya. Berarti yang bukan ujian bagi seorang mukmin itu adalah opsi B, mukmin yang saling mendukung satu sama lain. Soal nomor 9. Hamid adalah seorang muslim yang taat beribadah dan berperilaku baik di sekolah. Sejak SMP, dia bercita-cita untuk melanjutkan ke sekolah favorit di kotanya. Bahkan, dia pernah bernazar apabila ia diterima di sekolah tersebut, ia akan berpuasa sunnah selama 3 hari. Namun, hingga saat ini Hamid belum juga menunaikan nazar tersebut. Karena setiap kali hendak berpuasa, selalu saja ada halangannya untuk menunda. Hal ini merupakan contoh ujian keimanan bagi Hamid yang datangnya dari A. Bisikan setan, B. Bisikan orang kafir, C. Bisikan dari kaum munafik, D. Bisikan orang mukmin lainnya, E. Bisikan dari dalam hatinya sendiri. Untuk soal ini jawabannya sudah pasti adalah E, karena ujian tersebut berasal dari dalam hatinya sendiri, sehingga ada saja untuk menunda nazar tersebut. Soal nomor 10. Orang yang beriman secara kafah akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Ia akan menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama dari setiap aktivitasnya. Dengan demikian, hikmah iman bagi seorang mukmin adalah A. Membuat seseorang menjadi resah dan gelisah hidupnya. B.
mudah terserang ujub, ria, dan sum'ah dalam hidupnya. C. Membuat seseorang hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Membuat seseorang terhindar dari keberuntungan. E. Membuat seseorang tergantung kepada makhluk. Hikmah iman bagi seorang mukmin tentu saja adalah opsi C. Membuat seseorang hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menempatkan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitasnya. Baik, cukup sekian pembahasan soal PAI kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan pembahasan soal PAI ini. Jazakumullah khairan kasir. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di video pembahasan soal PAI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.